Lingkupiku dengan sayapmu, menaungiku dalam kuasa-Mu. Jiwaku tenang, jiwaku tenang dalam Kristus. Lihat kuasa-Nya dalam keheningan di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Jiwaku tenang, jiwaku tenang dalam Kristus. Lihat kuasa-Nya dalam keheningan di saat badai terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau selalu melindungi kami. Engkau selalu menaungi kami dalam kuasa-Mu Tuhan. Sehingga di saat kami mengalami badai, kami tidak mudah tergoyahkan. Kami tidak mudah terjatuh Tuhan. Oleh sebab kami memiliki iman percaya kepada Engkau Tuhan. Dan kami percaya melalui Engkau-lah kami dapat memperoleh kesetiaan Tuhan. Kami dapat memperoleh ketenangan yang sejati Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami mau mulai ibadah kami. Kiranya Engkau menyertai, Engkau melindungi jalannya ibadah kami Tuhan. Dan kiranya Engkau memberikan hikmat bagi kami yang melayani Tuhan, bukan hanya kepintaran dan keterampilan saja, melainkan hikmat daripada-Mu Tuhan. Sehingga ibadah kami dapat berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kami mengucapkan shalom. Selamat datang dan selamat beribadah Bapak Ibu. Kita berjumpa kembali dalam ibadah kita pada hari ini. Itu tentunya oleh karena kesempatan daripada Tuhan. Mari kita memuji nama Tuhan. Kita pujikan pujian baru. Kita belajar bersama-sama dengan judul Tuhan Tolong Saya. Meski badai silih berganti, namun Tuhan selalu peduli. Kalau Tuhan tak tolong saya, Dia pasti tolong kamu juga. Dalam gelap terangnya nyata, ku melihat karya yang dahsyat. Kalau Tuhan tak tolong saya, Dia pasti tolong kamu juga. Yang Dia minta kita percaya, Dia yang menopang, Dia yang selamatkan. Yang Dia minta kita berharap di dalam kasih dan kuasa-Nya. Meski badai silih berganti, namun Tuhan selalu peduli. Kalau Tuhan telah tolong saya, Dia pasti tolong kamu juga. Dalam gelap Tuhan tolong saya, Dia pasti tolong kamu juga. Yang Dia minta kita percaya, Dia yang menopang, Dia yang selamatkan. Yang Dia minta kita berharap di dalam kasih dan kuasa-Nya. Yang Dia minta kita percaya, Dia yang menopang, Dia yang selamatkan. Yang Dia minta kita berharap di dalam kasih dan kuasa-Nya. Kalau Tuhan tolong saya, Dia juga menolongmu. Kalau Tuhan angkat saya, Dia juga mengangkatmu. Kalau Tuhan tolong saya, Dia juga menolongmu. Kalau Tuhan angkat saya, Dia juga
mengangkatku, dia minta, dia minta kita percaya. Dia yang menopang, dia yang selamatkan, yang dia minta kita berharap di dalam kasih dan kuasa-Nya. Yang dia minta, yang dia minta kita percaya. Dia yang menopang, dia yang selamatkan, yang dia minta kita berharap di dalam kasih dan kuasa-Nya. Yang dia minta, yang dia minta kita berharap di dalam kasih dan kuasa-Nya. Seringkali kita beranggapan bahwa badai itu untuk menjatuhkan kita, tapi Tuhan mengizinkan semua itu terjadi bukan ingin menjatuhkan kita, melainkan agar kita bisa mengalami Tuhan. Bagaimana kita bisa mengalami Tuhan yang menyembuhkan kalau kita tidak sakit dulu? Bagaimana kita bisa mengalami Tuhan yang menyediakan kalau kita tidak mengalami kekurangan? Dan bagaimana kita mengalami Tuhan yang menghibur kalau kita tidak melewati tetesan air mata? Kalau Tuhan bisa tolong saya, maka Tuhan bisa menolong Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita lanjutkan pujian kita dengan pujian sukacita. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, kita bersukacita bersama-sama. Kita pujikan biar bumi akan berlalu. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi siapa? Tetapi Tuhan Yesus, amin, tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Jalalala, saya cinta Yesus. Jalalala, Yesus cinta saya. Jalalala, jalalala, saya cinta Yesus. Jalalala, Yesus cinta saya. Biar bumi akan berlalu, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalala, shalala, saya cinta Yesus. Shalala, Yesus cinta saya. Shalala, shalala, saya
Saya cinta Yesus. Shalalalalala. Yesus cinta saya. Shalalalalala. Saya cinta Yesus. Shalalalalala. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta kamu. Yesus cinta kamu. Yesus cinta semua. Yesus cinta semua. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kami memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu yang memiliki kerinduan untuk bersaksi. Kami memberikan kesempatan. Monggo. Ada? Oke, kalau nggak ada, mungkin minggu depan ya. Dan tiba waktunya bagi kita untuk menerima firman Tuhan. Mari kita sambut firman Tuhan. Kita buka hati kita pujikan Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Mari bersama-sama kita berdiri. Yang berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang
kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan, dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Tuhan, Engkaulah penopang hidup kami. Sekalipun di dalam kenyataan sementara kami di dunia ini, kami sering mengalami permasalahan-permasalahan dalam kehidupan ini. Tetapi sebagai orang percaya, kami tetap percaya akan janji Tuhan bahwa tidak seorang pun yang berharap kepada Tuhan akan mengalami pencobaan yang melebihi kemampuannya. Justru di dalam pencobaan-pencobaan itu, maka Tuhan akan menyatakan penyertaan dan akan melepaskan dari segala pencobaan. Tuhan, terima kasih buat janji-Mu yang kuat itu, sehingga kehidupan kami boleh bertahan di dalam segala keadaan. Dan masa depan kami bukan suatu masa depan yang hilang lenyap, tetapi justru masa depan kami adalah masa yang jauh lebih baik dari masa sekarang. Oleh sebab itu, ajarkan kami mengerti supaya kami tidak kecewa di dalam mengiring Engkau, supaya kami tidak merasa risau hati kami, tetapi kami tetap bersyukur atas segala penyertaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Dari tempat yang penuh bahagia Allah, saya menyapa saudara, Shalom dan selamat pagi. Nyanyian-nyanyian telah kita dengarkan bersama, bahkan kita nyanyikan, kita ucapkan bersama. Saya teringat pada suatu ayat di dalam Pengkhotbah. Pengkhotbah pasal yang ke-7, dimulai dari ayat yang ke-8, yang mengatakan, akhir dari segala sesuatu perkara itu akan menjadi lebih baik daripada permulaannya. Jadi kalau permulaannya itu baik, maka ujungnya itu akan bertambah baik. Atau kalau permulaannya kita merasa kurang baik,
Jangan kecewa, oleh karena nanti pada akhirnya itu akan menjadi jauh lebih baik. Yang berjanji adalah Tuhan, bukan pendeta. Pendeta hanya baca saja, jadi akhir suatu perkara itu akan menjadi lebih baik daripada permulaannya. Asal apa? Ada panjang sabar daripada kemelungkung, kata orang Jawa, daripada kita bersombong. Jadi kesabaran itu artinya ketelatenan, saudara. Telaten, kalau kita merasa berat, maka kita kan bisa melihat orang lain. Orang lain pun juga salah-salah akan mengalami hal yang lebih berat dari kita. Kenapa kita harus merasa kita yang paling berat di dunia ini? Makanya saudara, firman Tuhan dari pengkhotbah ini juga mengatakan yang kelihatannya itu kok ngalup. Dikatakan ke rumah duka itu lebih baik daripada ke tempat pesta. Oleh karena kita bisa melihat segala kesudahan hidup dari seseorang. Dan orang hidup itu lebih baik oleh karena dia tahu, dia mengerti bahwa dia akan mati. Tapi orang mati sudah nggak tahu apa-apa. Jadi kita ini, saudaraku, mendapatkan kesempatan untuk hidup ini. Tuhan tidak menghendaki kita itu berduka cita, bukan. Tetapi Tuhan itu menginginkan kita tetap bersuka cita di tengah-tengah derita. Nah ini hebat. Kalau kita sukacita di tengah-tengah suka, itu biasa. Tetapi bagi seorang anak Tuhan, orang yang percaya, dia akan tetap bersukacita hatinya dengan satu pengharapan bahwa dia akan menjadi lebih baik daripada permulaannya. Kemarin itu baik, hari ini lebih baik lagi. Ya, supaya kita tetap hidup di dalam optimisme, tidak pesimis. Ayat yang ke-9 dikatakan, jangan kamu lekas-lekas marah dalam hatimu. Karena apa? Karena amarah itu bertempat tinggal di dalam hati orang yang tidak wise, tidak bijaksana. Orang yang tidak bijaksana, saudaraku, bisa kelihatan bahwa senjatanya adalah kemarahan. Karena dia sudah tidak punya apa-apa lagi, jadi cuma lekas-lekas marah dari hatinya. Karena apa? Karena marah itu menetap di dalam dada orang yang tidak bijaksana. Nah, kita ini belajar untuk bijak, saudaraku, untuk bijak. Memang itu tidak gampang. Saya bisa ngomong, tapi saya juga seringkali harus mengalami hal-hal yang tidak bisa saya ikuti. Tetapi apapun yang terjadi, ya ada penyesalan, itu yang penting, saudaraku. Oleh karena dari penyesalan itu kita bisa mengerti kalau kita ini sudah bisa merasakan salah. Yang paling celaka itu orang yang tidak bisa menyesal. Berarti orang itu selalu mengatakan bahwa dirinya benar. Nah ini masalah ini dalam hidupnya. Pasti dia tidak bahagia. Pasti, saya pastikan. Oh selalu benar itu, orang lain salah. Bagaimana dia bisa bahagia? Kalau dia mau berbahagia itu adalah berbagi rasa. Kalau dia salah ya ngaku aja karena dia memang salah. Dan akan mendapat suatu penghiburan dari Tuhan. Jangan lekas-lekas marah dalam hatimu karena amarah menetap pada orang yang bodoh. Nah, ayat yang ke-10 ini lebih tegas lagi. Jangan engkau mengatakan, mengapa zaman dulu itu kok lebih baik dari zaman sekarang? Ini something wrong di dalam kehidupan orang itu. Nah, kalau dulu itu lebih baik dari sekarang, apanya yang lebih baik? Nah, ini kan jadi masalah, saudaraku. Jadi orang kadang-kadang mikir dulu itu lebih baik. Enggak, saudaraku. Dulu itu ada zamannya sendiri, hari depan sekarang pun ada zamannya sendiri.
Tetapi kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, hari-hari di mana kita berada pada saat ini, kita semakin dekat dengan hari kedatangan Tuhan. Nah, kalau arah pandangan kita diarahkan ke situ, maka kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Jangan khawatir saudaraku, semuanya akan berjalan menuju ke sana. Semuanya akan berjalan menuju ke sana. Kalau Tuhan datang beneran ya puji syukur, puji Tuhan. Atau kita yang dipanggil dulu, datang dulu. Tuhan yang nunggu, ya enggak apa-apa, sama saja ketemu Tuhan. Nah ini merupakan suatu kebijakan dari orang-orang percaya, bahwa kita di dalam Tuhan itu tidak ada yang rugi. Oleh karena apapun keadaan kita, maka di sana ada keuntungan yang menyertai kita. Nah, jadi ini merupakan suatu semangat hidup saudaraku, supaya gereja Tuhan itu tidak ngelokro, kata orang Jawa, tapi tetap optimis, mempunyai suatu harapan-harapan yang positif, bahkan di masa depan. Nah, kalau kita sudah menjadi tua, menjadi usianya lanjut, banyak berkurang, loh. Ya ingat, kita dulu kan juga dikasih kekuatan. Kekuatan kita kan dulu kan hebat, malah kita dikasih kesehatan, panjang umur sampai sekarang. Ini kan sudah suatu kemurahan. Nah, kalau kita diizinkan oleh Tuhan menjadi orang yang menua dan kemudian secara fisik kita ini layu, ya bukan kita tok saudaraku, semua ya juga akan menjumpai hal yang sama. Jadi kita tetap bersyukur kepada Tuhan, saudaraku. Tetap bersyukur. Oleh karena bersyukur itu merupakan suatu obat yang sangat mujarab di dalam kehidupan setiap orang. Itu. Nah, sekarang kita akan masuk di dalam firman Tuhan yang akan membawa kita kepada suatu pengertian yang lebih dalam dari itu. Kita membaca, saudaraku, di dalam Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-17. Karena ayat dari Matius 5 ini, rangkaiannya kita sajikan di dalam PA. Tetapi saya melihat dalam PA yang hadir tidak terlalu banyak. Dan saya merasa bahwa saya tetap berhutang, oleh karena tidak adil kalau hanya sebagian orang mendengar, tetapi semua orang, gereja Tuhan, sidang jemaat, berhak untuk mendengar. Dan saya wajib untuk memberitahukan. Nah, supaya hal ini tidak merupakan suatu hutang, maka saya akan membicarakan pada pagi ini. Ayat yang ke-17 Matius 5. Demikian firman Tuhan, Yesus dan hukum Taurat. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Nah, saudara lihat ya, ada suatu masa, ada suatu fase perubahan, di mana fase itu di-starting atau dilakukan oleh kedatangan Yesus. Dan dia mengatakan kedatangannya itu ada hubungannya dengan hukum Taurat dan para nabi. Dan Tuhan Yesus dengan jelas dia mengatakan, aku tidak anti dengan Taurat, aku tidak anti dengan kitab para nabi. Bagaimana mungkin Yesus bisa anti atau mau menghancurkan itu? Tidak. Oleh karena Yesus sendiri mengatakan, di dalam kitab Musa, itu artinya Taurat, dan kitab para nabi, itu tertulis tentang aku. Ada nubuat di sana tentang kehadiran Yesus di dalam dunia ini. Jadi tentunya saudaraku, Yesus sendiri sangat menghargai Taurat itu dan juga sangat menghormati kitab para nabi. Oleh karena di dalam Taurat dan kitab para nabi itu tercantum akan rencana Allah tentang kedatangan Yesus
di dalam dunia ini. Nah, itu pertama, ya. Jadi ayat itu menyatakan bahwa Yesus itu dengan hukum Taurat, dengan kitab para nabi itu tidak ada masalah. Bahkan kalau ada orang yang mengatakan, oh dia merubah, oh, tidak saudaraku, tidak pernah merubah. Tetapi justru dia menggenapi. Dia menggenapi. Ya, di situ, ya, coba kita baca di situ. Tadi belum selesai ya. Baca. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Lah, untuk menggenapi. Menggenapi ini saudaraku artinya ngelakoni tenan gitu. Jadi itu bukan hanya merupakan nubuat, bukan hanya merupakan cerita tentang Yesus, tetapi bagaimana Yesus itu pada zamannya dia menggenapi, ngelakoni. Nah, ngelakoni itu sampai pada kematiannya. Di dalam Yohanes 19, saudaraku, kita di sana bisa melihat dengan jelas. Kalau kita mau lihat dengan jelas bagaimana Yesus itu menjalani Taurat itu dan kitab para nabi itu, kita lihat di Yohanes 19 ayat 29 dan 30. Kita perhatikan. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Nah, peristiwa ini di mana? Pada waktu Yesus itu ngelakoni, saudaraku. Pada waktu Yesus itu menjalani segala nubuat itu, dia berada pada puncak perjalanannya itu di atas kayu salib. Jadi ini finalnya, di atas kayu salib. Terus? Maka mereka mencucukkan bunga karang Iya, yang telah dicelupkan dalam anggur asam iya, pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. iya. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Iya. Nah, ini yang sudah dijalani oleh Yesus, saudaraku. Jadi, Taurat itu dengan kitab para nabi itu sudah dieksekusi di dalam Kristus. Dan dia sudah menjalankan itu semua. Dan dia pada akhir perkataannya dia mengatakan, sudah genap, sudah selesai. Kalau itu kita lihat di dalam terjemahan perjanjian lama, itu pas persis, saudaraku. Dia mengatakan, sudah genap. Dan dia menjalankan itu semua. Untuk apa? Untuk menggantikan hukuman-hukuman Taurat itu yang seharusnya menimpa manusia, sedangkan manusia itu tidak mampu untuk menghindarkan. Dan dia datang untuk menggenapi itu semua. Jadi ini yang kita bisa mengerti secara sebagian, saudaraku, tapi saya pikir ini cukup jelas. Jadi misi dari Tuhan Yesus itu datang untuk melakukan kehendak Tuhan. Nah, sekarang kita akan melihat misi yang lebih lagi dari itu. Ya, di dalam kematian Yesus itu ada suatu maksud Tuhan yang sangat luar biasa. Kita akan melihat ini, saudaraku, dan kemudian ini yang paling hebat, saudara ya. Saya tidak bisa mengatakan apa-apa, tapi pada waktu saya membaca ini, ada kaitannya dengan perkataan Yesus tadi, bahwa aku datang, bukan untuk merombak Taurat, tetapi untuk memenuhinya. Dan dia telah melakukan itu di atas kayu salib. Tujuan utamanya ialah dia memberikan kesempatan kepada manusia untuk boleh diampuni dan boleh dipulihkan kemuliaannya untuk menjadi sempurna seperti Bapa itu sempurna. Tujuannya itu, saudaraku. Tujuannya itu. Tujuan ini, saudaraku, kita bisa baca dan kita akan mendapat suatu penjelasan yang sangat sejelas-jelasnya. Kita lihat
di Yeremia 31. Yeremia ini saudaraku, dia ada sebelum Yesus itu hadir. Tetapi yang namanya nabi ini, dia akan menubuatkan tentang Yesus itu. Oleh sebab itu Tuhan tadi mengatakan, kitab Musa dan nubuat para nabi. Nah, sekarang kita lihat kebenarannya. Apakah ada nabi yang bernubuat tentang Yesus? Adakah nabi yang bernubuat tentang tujuan Yesus untuk menyelesaikan menggenapi Taurat? Jadi kita kan tidak ngomong tok, kita harus melihat apa argumentasinya, apa buktinya, faktanya bagaimana. Nah, kita lihat di dalam Yeremia 31 ini, ayat yang ke-31, kita baca baik-baik. Sesungguhnya akan datang waktunya. Akan tiba waktunya. Ini berbicara tentang waktu Yesus hadir di dalam dunia. Untuk apa dia hadir di dalam dunia ini? Lebih tegas lagi, apa? Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Nah, artinya saudaraku, setelah Yesus itu menjalankan Taurat itu, di balik itu semua ada tujuan Allah melalui Yesus ini ialah untuk memberikan suatu perjanjian yang baru kepada generasi selanjutnya. Termasuk kita, saudaraku. Makanya kita tidak bisa bilang kenapa zaman dulu itu lebih baik dari zaman sekarang. Keliru, saudaraku. Kalau zaman dulu itu, kita itu hanya menghadapi bayangan. Tidak ada sesuatu yang bisa kita pegang secara abadi, secara kekal itu tidak ada. Ya tiap tahun kita peringati kalau kita masih hidup zaman dulu loh ya. Jadi ke bait Allah, kasih persembahan, ngaku dosa. Coba bayangkan saudara. Sudah dosa itu diakui, nanti berbuat dosa lagi, tahun lagi datang lagi, jembret lagi, minta ampun lagi. Kenapa itu? Itu kan tidak begitu seharusnya. Apa dikira Tuhan itu suka kalau orang itu datang jembret semua, kemudian minta dibersihkan, sudah pergi balik lagi, kotor lagi, balik lagi, kotor lagi. Kan firman Tuhan sendiri mengatakan itu seperti babi, seperti anjing. Tidak bisa menghargai suatu yang bersih, yang suci. Hidupnya berulang-ulang di dalam kenajisan. Tuhan tidak suka itu. Tuhan mau adalah kekudusan permanen, keselamatan permanen. Lah ini gereja Tuhan juga bingung, saudaraku. Ada yang sering tanya, orang selamat itu sekali selamat apa enggak ya? Apa selamat itu bisa hilang? Bagaimana menurut pendapat saudara? Apakah keselamatan itu enggak bisa hilang atau bisa hilang? Dua-dua punya argumentasi, saudara. Argumentasinya sama kuatnya. Tetapi kalau saya ditanyai hal itu, saya tanya balik, oh aku disuruh milih toh. Loh, ini aku milih, ya keselamatan itu kekal. Oh lah apa aku milih dengan keselamatan abal-abal, kan gitu. Apa salahnya? Kalau dia ngotot, enggak, keselamatan itu bisa hilang. Ya itu lah karepmu dewe. Ya sudah ikut itu. Tapi aku enggak mau ikut itu sekalipun aku tahu. Tapi ngapain aku harus ikut itu? Oleh karena aku percaya bahwa Tuhan itu kalau memberi anugerah kepada orang, memberi kasih karunia kepada orang, dia itu tidak main-main. Oleh karena pada waktu dia memberi itu, bukan nyoh gitu, tapi melalui satu penderitaan yang luar biasa, dan menjadi suatu ketetapan buat orang itu, untuk dia hidup di dalam keselamatan. Dan Tuhan tidak pernah memberikan abal-abal. Loh, bagaimana kalau seperti Yudas itu?
Dia kan ikut Yesus. Dia kan sudah diselamatkan. Oh, enggak. Yudas itu enggak pernah diselamatkan. Enggak pernah dia. Oleh karena dia sejak semula, dia menjadi pencuri. Itu firman Allah yang bilang. Jadi kalau dia itu nanti pada akhirnya mengalami hal yang semacam itu, ya memang dia enggak pernah diselamatkan. Tapi kalau orang itu sudah diselamatkan bagaimana? Oh iya, ada contohnya banyak. Enggak bisa hilang, enggak bisa. Boyo sampai kapan enggak bisa hilang? Lu kok enak? Nanti dulu, jangan bilang enak, enggak enak. Baca itu 1 Korintus 5 itu. Kalau orang itu berdosa, tetapi sejatinya orang itu sebetulnya sudah menerima Kristus, maka Tuhan melalui Rasul Paulus mengatakan, serahkan saja orang itu di tangan setan, supaya dia hancur lebur tubuhnya, tetapi jiwanya itu tetap selamat. Mau saudara kayak gitu? Kan tidak mau. Ada lagi contoh 2. Seperti orang yang membangun rumah, dasarnya adalah Kristus. Tetapi bangunannya morat-marit, barang murahan. It's okay, silakan dibangun. Suatu saat akan diuji dengan api. Habis itu rumah, oleh karena bahannya bahan yang buruk. Tetapi firman Tuhan mengatakan, pondasinya itu tetap bertahan. Orang itu rugi dia dalam hidupnya. Tetapi sekalipun terbakar habis, orang itu tetap selamat. Mau ngomong apa, saudara? Jadi jangan main-main, saudaraku. Kalau kita ini diselamatkan oleh Tuhan, maka keselamatan itu kekal. Tetapi kita harus bisa membuktikan bahwa kita ini orang-orang yang selamat. Dan orang-orang yang selamat itu punya ciri khas, yaitu dia punya rasa penyesalan apabila dia melakukan suatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Hatinya akan merasa risau, gundah apabila dia melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itu ciri khas orang yang diselamatkan. Tetapi kalau ada orang yang tidak punya perasaan semacam itu berarti tidak ada Roh Kudus di dalam hatinya. Tidak pernah tertulis di dalam pikirannya. Tetapi jika orang itu diselamatkan, maka Tuhan itu akan menuliskan sesuatu di dalam pikiran dan hati orang itu. Dan orang itu apapun keadaannya, dia menjadi miliknya Allah. Saudara lihat Yeremia 31 ini. Dia memberikan suatu nubuat yang luar biasa kepada gereja Tuhan. Ulangi 31. Sesungguhnya akan datang waktunya. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Iya. Jadi perjanjian itu, saudaraku, pakai meterai. Meterainya adalah Roh Kudus yang diberikan kepada kita. Meterainya adalah darah Yesus. Meterai perjanjian baru yang ditumpahkan di atas salib Golgota. Itu yang akan menjadi tanda bagi kehidupan kita yang menjadi milik Tuhan. Ya. 32.
bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Iya, itu perjanjian apa itu? Pada waktu Tuhan membawa Israel keluar dari Mesir. Perjanjian itu memang ada, tetapi ditulisnya di mana? Ditulis di batu, saudara. Ditulis di batu. 2 loh batu itu, Taurat. Perjanjian Tuhan. Di luar kita. Justru merupakan ancaman, saudaraku. Itu zaman nenek moyang keluar dari Mesir. Ditulis di batu. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka. Pada waktu aku mengeluarkan mereka keluar dari tanah Mesir. Dan perjanjian itu telah mereka ingkari. Terus? Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Nah, terus? Meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Iya. Demikianlah firman Tuhan. Sekalipun sejatinya Tuhan yang memiliki mereka. Tetapi karena perjanjian itu di luar, bukan di dalam, maka Israel mengingkari perjanjian itu. Nah, tapi sekarang saudara, kita akan melihat bagaimana perjanjian itu dibarui dengan suatu sistem permanen yang tidak bisa hilang dalam kehidupan orang-orang percaya. Ayat 33. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Sesudah waktu kedatangan Tuhan Yesus, sesudah waktu penebusan itu terlaksana, maka segala sesuatu dimulai dengan suatu perjanjian baru. Perjanjian baru itu tidak lagi ditulis di luar, tetapi firman Tuhan mengatakan, ada tertulis di dalam kehidupan manusia itu. Bukan lagi di atas loh batu, tetapi di dalam loh hati manusia. Terukir kepemilikan Allah itu secara permanen. Tidak bisa dihancurkan, tetapi menjadi satu di dalam kehidupan orang percaya. Lanjut, baca. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Nah, ini saudaraku perjanjian permanen. Tidak mungkin itu bisa tergugat atau terhilang di dalam kehidupan orang percaya. Sehingga mereka boleh bertahan di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam dia. Ada kepemilikan yang sah. Mereka akan menjadi umatku. Dan aku menjadi Allahnya. Lanjut. Apa yang terjadi kalau sudah kayak gitu modelnya? Lanjut. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan, sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Bayangkan saudara, kalau kita ini sudah menjadi milik Tuhan, maka perjanjian Tuhan itu bukan merupakan suatu Taurat yang berada di luar kita. Yang seringkali kita bisa melupakan. Seringkali kita melanggar atau mengingkari. Tetapi bagaimana kalau Taurat itu ada di dalam batin kita, di dalam pikiran kita. Bahkan dikatakan kita tidak perlu diajar. Bukan kita tidak boleh ke gereja untuk belajar loh saudaraku. Ini salah satu sistem, salah satu cara. Tetapi kita tidak pernah kita diajar oleh
perkara-perkara dari luar, tetapi segala perkara yang ada di dalam kehidupan kita. 1 Yohanes 2 ayat 27. 1 Yohanes 2 ayat 27. Sebab di dalam diri kamu Sebab di dalam diri kita tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. ada pengurapan Roh Kudus yang pernah Tuhan janjikan dan Tuhan berikan. Apa tandanya? Tadi saya sudah bicarakan, saudaraku. Orang yang penuh dengan Roh Kudus, orang yang punya Roh Kudus di dalam hatinya, ada firman di dalam pikirannya. Orang itu cepat menyesal kalau dia itu berbuat keliru. Sudahlah, tidak bisa dipungkiri itu. Kalau orang itu memang miliknya Tuhan, habitatnya itu berubah, saudara. Habitatnya berubah. Kalau ikan itu biasa di air laut, jangan sekali-kali ditaruh air tawar. Meletik dia, tidak mau dia di situ. Sebaliknya ikan air tawar, jangan dimasukkan laut, meledak dia, rusak organnya. Demikian juga sebagai anak-anak Tuhan, kalau dia sudah dikuasai oleh Roh Kudus, maka dia adalah orang-orang yang dibaharui, berubah habitatnya. Dia tidak lagi perlu untuk mendengar perkara-perkara lain tentang keselamatan itu, selain dari apa yang sudah Tuhan tuliskan di dalam hati dan pikirannya. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan meminta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Roh Kudus itu kalau sudah masuk di dalam kehidupan kita, saudara, dia sudah mengukir hati kita, maka dia tidak mudah dan dikatakan tidak bisa untuk hilang. Karena dikatakan selama-lamanya. Kalau orang itu mau dijadikan orang jahat lagi, maka ada orang yang harus bisa keluarkan itu Roh Kudus. Apa bisa? Tidak bisa. Tidak bisa. Milik Allah adalah milik Allah. Apa yang dipegang oleh Tuhan, tidak seorang pun bisa merampas dari tangan Tuhan. Loh, kok ada orang yang sudah kepenuhan Roh Kudus, kemudian tahu-tahu dia jahat? Oh, enggak mungkin. Enggak mungkin. Etok-etok itu. Saudara jangan gampang diperkecoh oleh orang. Wah, itu penuh Roh Kudus. Tidak bisa, saudara. Orang yang penuh Roh Kudus itu jalan pikirannya sudah berbeda. Sangat berbeda. Apa yang dilihat oleh dia adalah satu kebaikan semata-mata. Tidak ada suatu kejahatan yang akan meracuni kehidupannya. Oleh karena di dalam ada Roh Kudus yang mengajar, yang mengingatkan, yang menghibur, yang memberikan segala pertolongan. 17. Yaitu Roh kebenaran. Iya. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia. Nah, dunia itu tidak bisa nerima karena dia juga tidak bisa melihat. Tapi kita bisa melihat. Kita bisa melihat, saudaraku. Kalau kita melihat seseorang, dia itu ada Roh Kudus di dalamnya, kita itu bisa melihat. Selain melihat, apa tadi dikatakan? Dan tidak mengenal dia. Loh. Diulangi dari awal. Yaitu Roh kebenaran. Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia,
dunia tidak akan bisa menerima dia, karena dia jangankan menerima, melihat aja tidak bisa. Terus, Sebab dunia tidak melihat dia iya, dan tidak mengenal dia. iya. Tapi kita mengenal dan melihat dia. Jadi kita bisa tahu, saudaraku, kalau orang ini ada Roh Kudus di dalamnya, dan kemudian dia action, kita tidak gampang bingung kok, saudaraku. Kita bisa melihat. Tidak mungkin kayak gini. Tidak mungkin. Nah kalau dia action macam-macam, wis tak ngapusi kok nih, etok-etok. Karena apa? Karena kita tahu, kita bisa melihat, dan kita mengenal. Makanya ini sesuatu, saudaraku, yang harus bisa kita mengerti di dalam kita menjadi anak-anak Tuhan, menjadi orang-orang percaya. Jangan gampang kita ini ditipu. Kita lihat ya, saudaraku, saya sering melihat juga di dalam suatu campaign ya, suatu kampanye rohani ya, betul. Saya melihat, waduh, ini betul-betul ini memperkosa Roh Kudus. Tapi sebetulnya dia itu tidak memperkosa Roh Kudus, karena Roh Kudus itu tidak bisa diperkosa. Tetapi di dalam pandangan saya, kalau orang ini kayak gini, orang ini ngisin-ngisini tok ya. Gitu. Dan gereja itu seringkali terpengaruh kayak gitu, saudara. Kalau orang-orang yang sudah lama di dalam gereja, sudah mengikuti lama puluhan tahun, tahu kok perkembangan gereja itu. Ada perkembangan yang normal, ada perkembangan yang dibuat-buat. Zaman Billy Graham, saudaraku, gereja itu mempunyai suatu musim, bahwa ada musim yang sangat populer pada waktu itu adalah altar call. Setiap kali setelah firman Tuhan disampaikan, siapa di antara saudara yang membutuhkan Tuhan, silakan datang ke depan, dan pendetanya datang numpangin tangan. Ada yang benar, tetapi ada juga yang dipalsukan untuk mencari suatu kewibawaan. Dia menumpangkan tangan di atas kepala orang. Itu kan tidak baik. Dan macam-macam. Ada yang, siapa yang mau datang kepada Tuhan silakan datang. Put, geblak. Apa itu? Dan saya perhatikan gerakan-gerakan dari orang-orang yang melakukan itu. Combe itu, saudara. Saudara tahu combe enggak? Combe, tahu combe? Tahu ya? Combe itu orang-orang yang dibayar untuk melakukan sesuatu yang menurut karepnya. Itu combe. Dan itu memang ada di dalam gereja combe. Tidak tahu besoknya itu jadi zombie. Tapi pertama dari combe dulu. Jangan gampang ditipu, jangan gampang terpengaruh dengan hal-hal yang semacam itu. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tegas bahwa kita ini hidup di dalam kekudusan, dan di dalam kasih karunia, di dalam keselamatan, terisi dengan firman Tuhan di dalam batin dan pikiran kita, ditolong oleh Roh Kudus. Ayat 26, kita selesaikan. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah ini loh saudara, ini satu proteksi dari Roh Kudus yang ada di dalam
kehidupan kita, yaitu dia menghibur, bukan menghibur lawaan, bukan. Roh Kudus itu bukan pelawak, tetapi Roh Kudus itu memberikan suatu penghiburan akan suatu pengertian tentang masa depan kita di dalam Tuhan. Dia memberikan tuntunan, dia memberikan suatu jalan, langkah-langkah menuntun kehidupan kita. Dia akan diutus oleh Bapa di dalam nama Yesus. Dan dia mengajarkan, dia adalah guru besar yang tidak pernah meninggalkan kita. Mengajarkan tentang segala sesuatu padamu. Dan dia akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kamu dengar. Jadi begitu besarnya, saudaraku, perjanjian Tuhan di dalam perjanjian baru ini, yang disertai dengan kuasa Roh Kudus, dan dia akan memberikan tuntunan kepada kita. 34. Kita kembali ke Yeremia 31 ayat 34. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, "Kenalah Tuhan," sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Dikatakan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya. Bukan artinya kita tidak perlu belajar, bukan. Tetapi kita tahu bahwa ada guru besar yang ada di dalam kehidupan kita, Roh Kudus. Maka sesungguhnya apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita rasa, itu sudah menjadi milik private, pribadi, permanen. Sehingga bukan kita menghinakan orang lain, tetapi kita bisa memfilter pengajaran-pengajaran yang masuk. Ini yang dimaksud dari ayat ini. Tidak usah lagi belajar kepada sesamanya atau mengajar saudara, tapi kita punya filter. Ya. Karena apa? Karena mereka semua, baik dia besar kecil, dia sudah mengenal Tuhan. Demikian firman Tuhan. Dan aku mengampuni segala kesalahannya. Saudara, saya berhenti sampai di sini. Tetapi saya ingin, saudaraku, memberikan suatu contoh kepada saudara. Ada sesuatu yang sangat mengerikan kalau saudara baca di dalam firman Tuhan. Saya sudah lama baca ini, tetapi saya baru-baru ini ditekankan oleh Tuhan supaya ini diperdengarkan. Diperdengarkan bukan untuk dicontoh, tetapi supaya kita tahu bedanya. Kalau orang itu sudah memiliki Roh Kudus, firman Allah di dalam kehidupannya secara permanen, maka dia tidak akan mengalami hal yang semacam ini. Kita baca di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-19. Kita baca dengan cepat supaya waktunya nyampe. Hakim-Hakim 19. Ayat 1. Perbuatan noda di Gibea. Ada perbuatan noda di antara bangsa Israel di Gibea. Nah, apa itu perbuatan noda itu? Ayat 1. Terjadilah pada zaman itu, ketika tidak ada raja di Israel, bahwa di balik pegunungan Efraim ada seorang Lewi tinggal sebagai pendatang. Ia mengambil seorang gundik dari Betlehem Yehuda. Saudara lihat, ada seorang Lewi, kehidupan nikahnya hancur lebur. Orang Lewi itu pelayan Tuhan seharusnya.
tetapi di dalam hidup nikahnya sembrono, dan tempat tinggalnya juga sembrono, sebagai pendatang, tidak punya tempat sendiri, dan tinggalnya di mana? Di balik pegunungan Efraim. Ini tidak cocok semua ini, saudaraku. Bagaimana seorang pelayan Tuhan kok bisa hidupnya kayak gini? Kapan itu? Terjadinya pada zaman itu. Pada zaman firman itu belum ditulis di dalam hati dan pikiran. Zaman dulu. Dan waktu itu zaman hakim-hakim, itu bangsa Israel itu terpuruk. Oleh karena Musa sudah mati, Yosua sudah mati, maka tidak ada lagi pemimpin sentral bagi Israel. Bahkan dikatakan di sini pada zaman itu tidak ada raja di Israel. Bayangkan saudara, kalau kita ini tidak punya Roh Kudus itu jadi apa model kayak gini nih? Tinggalnya tidak karu-karuan, tidak ada pemimpin. Ada hukum Taurat? Ada. Tapi di mana? Di Bait Allah sana. Di Dua Batu. Tapi diri sendiri tidak punya apa-apa. Ayat 2, kita lihat apa yang terjadi. Tetapi gundiknya itu berlaku serong terhadap dia. Sudah gundik, serong lagi. Gimana ini? Kalau istri serong masih, menarik perhatian. Tapi ini gundik. Saudara tahu sih asal perkataan gundik itu apa? Ada yang tahu? Kalau orang Hokian mesti tahu. Enggak ada yang tahu. Bu Yung itu enggak tahu. Gundik itu asal perkataan apa? Gun, tidur. Dik itu colong. Jadi nyolong tidur. Bukan istri sah. Ngerti? Jadi kalau orang itu dibilang gundik itu mestinya gondok. Ya. Gundik. Jadi orang mencuri tidur sama perempuan itu gundik. Jadi bukan istri sah. Berkemaslah suaminya, baca-baca tadi. Tetapi gundiknya itu berlaku serok terhadap dia dan pergi daripadanya ke rumah ayahnya di Betlehem Yehuda, lalu tinggal di sana 4 bulan lamanya. Nah, terjadi cekcok, congkreh, si gundik ini minggat. Minggat sampai 4 bulan, saudara. Terus suaminya bagaimana? Ayat 3. Berkemaslah suaminya itu, lalu pergi menyusul perempuan itu untuk membujuk dia dan membawanya kembali. Bersama-sama dia bujangnya dan sepasang keledai. Ketika perempuan muda itu membawa dia masuk ke rumah ayahnya, dan ketika ayah itu melihat dia, maka bersukacitalah ia mendapatkannya. Iya, jadi orang Lewi ini mencari gundiknya sampai ke rumah bapak mertuanya. Ketemu. Bapak mertuanya senang, saudaraku. Disambut baik-baik, ya. Disambut sampai hampir seminggu. Tidak boleh pulang, disuruh di rumahnya. Senang bapaknya itu. Tetapi suatu saat, orang Lewi ini kepengen pulang. Nah, pada waktu dia mau pulang, ditahan sama mertuanya, engkel-engkelan, tapi pada akhirnya setelah agak sore, ngotot dia mau pulang. Ayat yang ke-9. Ketika orang itu bangun untuk pergi, bersama dengan gundiknya dan bujangnya, berkatalah mertuanya, ayah perempuan muda itu kepadanya, lihatlah, matahari telah mulai turun menjelang petang. Baiklah, tinggal bermalam. Kamu enggak usah pulang, sudah sore ini loh. Terus? Lihat, matahari hampir terbenam. Tinggallah di sini, bermalam, dan biarlah hatimu bergembira. Maka besok kamu dapat bangun pagi-pagi untuk berjalan dan pulang ke rumahmu. Tetap. Ya, jadi tegasnya dia itu ngotot, saudaraku ya. Dia mau pulang saja, mau pulang saja. Nah,
Dalam perjalanan ini, saudaraku, dia mengalami sesuatu yang luar biasa. Kita baca di dalam ayat 11. Ketika mereka dekat ke Yebus dan ketika matahari telah sangat rendah, Iya, berkatalah bujang itu kepada tuannya, iya, marilah kita singgah di kota orang Yebus ini dan bermalam di situ. iya. Orang Yebus itu bukan bangsa Israel, itu adalah orang Kanaan di luar bangsa Israel. Dan dia melewati daerah itu, dan bujangnya itu berkata kepada orang Lewi ini, kita nginep di sini saja. Tetapi orang Lewi itu bilang, oh enggak, aku enggak mau nginep di tempatnya orang lain, tetapi aku mau menginap di tempat saudara-saudara kita sendiri, bangsa Israel. Ya. Ayat yang ke-16. Tetapi datanglah pada malam itu seorang tua yang pulang dari pekerjaannya di ladang. Orang itu berasal dari pegunungan Efraim dan tinggal di Gibea sebagai pendatang. Tetapi penduduk tempat itu adalah orang Benyamin. Nah, dia sampai kepada daerah orang Benyamin. Orang Benyamin ini kan saudaranya Lewi, saudara. Dan dia adalah anak-anak dari Yakub, anak bungsu malahan Benyamin ini. Dia anak dari Yakub, satu saudara dengan Lewi. Dan singkat cerita, saudaraku, orang Lewi ini, dia nginep di lapangan. Dia sendiri heran, lihat orang Benyamin. Loh, tidak biasanya loh orang Benyamin itu kayak gini. Orang Israel itu tidak biasanya gini. Kalau ada saudaranya datang, parkir di lapangan, maka mereka itu harus datang dan ngajak dia pulang ke rumahnya. Tapi pada waktu itu kok enggak ada orang. Tapi yang datang itu adalah orang tua yang datang kepada mereka, dan orang tua itu pun bukan orang Gibea. Dia adalah pendatang. Ayat 20. Lalu berkatalah orang tua itu, jangan khawatir, segala yang engkau perlukan biarlah aku yang menanggung. Tetapi janganlah engkau bermalam di tanah lapang kota ini. Orang tua ini mengatakan, kamu jangan nginep di lapangan. Kamu nginep di rumah saya, oleh karena saya akan mencukupkan segala apa kebutuhanmu. Jangan bermalam di tanah lapang ini. Terus, Sesudah itu dibawanyalah dia masuk ke rumahnya, lalu keledai-keledai diberinya makan. Maka mereka pun membasuh kaki, makan dan minum. iya, dijamu, saudaraku. Bukan dari saudaranya sendiri, tetapi orang lain yang menjamu dia. Sudah begitu rusaknya adat dari orang-orang Israel ini yang diberi kenyataan oleh suku Benyamin bahwa rasanya itu tidak ada lagi suatu persekutuan. Pada waktu itu hancur, saudaraku. Tidak ada raja, tidak ada pemimpin yang dominan, dan semuanya mau berjalan sendiri-sendiri. Ayat 22. Tetapi sementara mereka menggembirakan hatinya, datanglah orang-orang kota itu, orang-orang Dursila, mengepung rumah itu. Mereka menggedor-gedor pintu sambil berkata kepada orang tua, pemilik rumah itu, bawalah keluar orang yang datang ke rumahmu itu, supaya kami pakai dia. Ternyata, saudaraku, di dalam kehidupan suku Benyamin ini, sudah rusak merosot sama sekali. Bahkan dia menjadi seperti orang-orang Sodom dan Gomora. Begitu bejatnya moral itu. Dan dia waktu melihat ada orang Lewi, saudaranya sendiri, menginap di rumah orang lain, maka orang-orang Benyamin ini datang. Dan dia mengatakan kepada punya rumah itu, keluarkan orang itu. Aku mau pakai dia. Ternyata saudaraku, wabah homoseks itu sudah mewabah di dalam kehidupan Israel.
Saudara bisa ambil perbandingan. Jikalau itu belum tertulis di dalam pikiran dan hati kita, kita bisa loh jadi kayak gitu itu. Menjadi bejat tak karuan. Terus, Lalu keluarlah pemilik rumah itu menemui mereka dan berkata kepada mereka, "Tidak, saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat, karena orang ini telah masuk ke rumahku, janganlah kamu berbuat noda." ya yang punya rumah itu mau melindungi saudaraku. Tetapi apa daya? Mereka tetap dirangsek dan mau diancam dengan bunuh. Saya baca ayat 24 sebentar. Tetapi, kata yang punya rumah itu, tetapi ada padaku anakku perempuan yang masih gadis. Dan juga ada gundik orang Lewi ini. Baiklah ku bawa keluar keduanya, perkosalah mereka, dan perbuatlah dengan mereka apa yang kamu pandang baik. Tetapi terhadap orang ini, orang Lewi ini, jangan kamu lakukan perbuatan itu. Bayangkan saudaraku, pada waktu itu tidak ada pemimpin, tidak ada raja, tidak ada kuasa, tidak ada pelindung. Harga perempuan, saudaraku, anak sendiri loh ini, masih gadis, itu dilemparkan keluar, dimangsakan kepada orang-orang jahat itu. Dan dikatakan, perkosa mereka, pakai mereka, apa yang kamu anggap baik, kerjakan itu. Sudah, tidak pusing. Ya. Ayat 25 dikatakan, tetapi orang-orang itu tidak mau mendengar perkataannya. Lalu orang Lewi itu menangkap gundiknya dan membawanya kepada mereka keluar. Bagaimana ini saudara, harga perempuan? Orang Lewi ini tahu-tahu karena dia ketakutan, maka dia ngambil gundiknya, dia lempar keluar. Ya. Kemudian mereka memperkosa perempuan itu. Semalam-malaman itu mereka mempermainkan sampai pagi. Barulah pada waktu fajar menyingsing, mereka melepaskan perempuan itu. Waduh saudaraku, bagaimana hal ini bisa terjadi di tengah-tengah bangsa Israel? Oleh sebab itu, pokok dari berita ini ialah tanpa firman, tanpa Roh Kudus, tanpa Kristus yang membuka jalan, sehingga semuanya itu tertulis di dalam pikiran dan hati kita. Kita di dalam keadaan yang sangat riskan, sangat berbahaya. Kita bisa terkontaminasi dengan dosa yang sedemikian jahatnya. Tetapi saudaraku, yang perlu saya katakan, apabila ada firman Allah itu di dalam pikiran perasaan kita, ada Roh Kudus yang memimpin kehidupan kita, keselamatan itu jelas, tidak ngambang, tidak meragukan. Maka kehidupan yang semacam ini tidak mungkin dia akan menjadi orang semacam ini, saudara. Semacam orang Lewi ini, semacam orang-orang Benyamin ini. Kita habiskan, saudaraku. Ayat yang ke-26 mengatakan, menjelang pagi, perempuan itu datang kembali. Tapi sudah payah, saudaraku. Tetapi ia jatuh rebah di depan pintu rumah orang itu, tempat tuannya bermalam. Dan ia tergeletak di sana sampai fajar hari. Pada waktu tuannya bangun, loh, ini orang Lewi ini kurang ajar benar. Dia tega-teganya membiarkan gundiknya itu diperkosa. Dia itu kok bisa tidur? Firman Tuhan bilang pagi-pagi dia itu bangun. Tidurnya tidak punya empati, tidak punya perasaan loh terhadap perempuan itu.
Padahal tadi dicari-cari ke rumah mertuanya. Tapi sekarang dibuang begitu saja. Ini laki-laki macam apa ini? Ini terjadi, saudaraku. Pada waktu tuannya bangun pagi-pagi, dibukanya pintu rumah dan pergi keluar untuk melanjutkan perjalanannya. Tetapi tampaklah gundiknya itu tergeletak di depan pintu rumah dengan tangannya pada ambang pintu. Berkatalah orang Lewi itu kepada perempuan itu, ayo bangun, mari kita pergi. Ini kurang ajar bener loh, saudaraku. Dia semalam bisa tidur enak, dia lihat gundiknya dalam keadaan kayak gitu, tidak punya perasaan. Tangi, ayo mulai. Itu kurang ajar. Tidak punya perasaan. Mari kita pergi. Tetapi tidak ada jawaban. Lalu diangkatnya gundiknya itu, ternyata sudah mati, saudaraku. Dibawa ke atas keledai, lalu dia berkemas dan kemudian pergi pulang ke tempat kediamannya. Saudara lihat, apa yang dilakukan oleh orang Lewi ini. Sampai di rumah, diambilnya pisau, dipegangnya mayat gundiknya itu, dipotong-potongnya menurut tulang-tulangnya, dimutilasi menjadi 12 potongan, lalu dikirim ke seluruh daerah orang Israel, dan setiap orang Israel yang melihatnya berkata, hal semacam ini tidak pernah terjadi dan tidak pernah dilihat sejak orang Israel itu keluar dari Mesir sampai sekarang. Apa maunya ini, saudara? Orang yang buruk seperti orang Lewi, dia mulai dengan sesuatu yang buruk. Dia mengalami hal yang buruk. Tetapi dia apa? Membagikan hal yang buruk ini kepada orang lain. Kepada saudara-saudaranya. Kepada bangsanya. Sekali lagi saudaraku, saya ingatkan, saya tarik kembali. Penjelasan firman Tuhan pada pagi hari ini menunjukkan kontrasnya. Bagaimana perjanjian itu yang ada di luar, yang ditempatkan, dituliskan pada batu, bisa menghasilkan hal semacam itu kepada orang umat pilihan Allah. Tidak ada jaminan, saudara. Tetapi syukur kepada Allah. Kita punya jaminan yang kuat bahwa firman itu tidak tertulis lagi di dalam HP, di dalam tablet, di dalam Alkitab kita. Bukan. Bukan itu tempatnya. Tetapi firman Tuhan itu seharusnya melekat di dalam kehidupan kita. Seharusnya Roh Kudus itu tidak berterbangan keluar, tetapi dia harus ada di dalam kita. Maka kita menjadi orang percaya yang mempunyai masa depan yang baik. Kita tidak akan mengalami perkara-perkara yang jahat. Seperti halnya orang-orang atau seorang Lewi yang dijadikan contoh bagaimana bejatnya kehidupan mereka. Secara massal bagaimana bejatnya Benyamin, notabene adalah orang Israel. Dia mengalami kehancuran yang sedemikian rupa. Oleh sebab itu saudaraku, kita kembali lagi. Maka tidak ada omelan di dalam kehidupan kita. Masa depan kita adalah masa depan yang baik. Oleh karena salib Kristus itu sudah mendahului perjalanan hidup kita pada zaman akhir ini. Dan kita mendapat jaminan yang kuat bahwa keselamatan kita permanen di dalam kehidupan ini. Amin. Kita akan menyanyikan sebuah pujian.
besar itu yang mengubahkan hidup yang telah gagal dan menderita. Ku mau memuji Tuhan selamanya, karena ku telah diubahkannya. Salib kasar yang salib kasar itu yang mengubahkan hidup yang tak gagal dan menderita. Ku mau memuji Tuhan selamanya, karena ku telah diubahkannya. Kita melihat, saudaraku, sepotong kayu yang kasar, yang tidak ada keindahan di situ. Bahkan ada seseorang yang tergantung di sana, yang firman Tuhan sendiri mengatakan, terkutuklah orang itu yang tergantung pada kayu salib. Orang yang tidak memahami, saudara, akan menghujat perkara itu. Dan dia mengatakan, Tuhannya siapa? Nabinya siapa yang terkutuk? Nabinya orang Kristen, Tuhannya orang Kristen. Tapi dia tidak ngerti kenapa dia terkutuk. Dan siapa yang menyatakan dia terkutuk? Dia terkutuk oleh karena dosa kita. Dia terkutuk oleh karena pelanggaran kita. Yang seharusnya kutuk itu jatuh kepada kita. Tetapi Yesus mengambil alih kutuk itu. Dan dia bawa di atas kayu salib. Dihukumkan bersama-sama dengan kedagingannya. Tidak berhenti sampai di situ. Tetapi setelah dia mati, berarti dia menembusi alam maut. Tidak mungkin, saudaraku, seorang yang menolong orang tenggelam, orang penolong itu tidak akan mau masuk di dalam air. Sebagaimana Yesus itu menolong kita. Yang kita sudah terdaftar di alam maut. Maka Yesus mendobrak pintu maut itu dan dia masuk. Merampas kembali kita. Menjadi milik kesayangannya. Dia tidak tinggal mati tergantung di atas kayu salib. Oleh karena dia adalah Tuhan, maka dia punya kuasa kebangkitan. Tidak ada yang bisa menghalangi. Seluruh dunia mengakui bahwa dia bangkit dan dia naik ke surga. Dan dia akan kembali untuk menjemput kita. Tidak ada yang bisa membantah. Dunia mencoba untuk berkilah, memalsukan hal itu, menghujat hal itu. Tetapi mereka tidak berani melanjutkan apa yang terjadi kepada Yesus. Saudara, kita sungguh merupakan satu umat yang sangat berharga di hadapan Tuhan. Dia telah mengambil kita dari jurang maut. Salib kasar itu yang mengubahkan hidup yang telah gagal dan menderita.
selamanya. Karena ku telah diubahkannya. Salib kasar, kita bangkit berdiri, kita gunakan perjamuan. Dasar itu yang mengubahkan hidup yang telah gagal dan menderita. Umat memuji Tuhan selamanya. Karena ku telah diubahkannya. Salib kasar, Salib kasar itu yang mengubahkan hidup yang telah gagal dan menderita. Ku memuji Tuhan selamanya. Karena ku telah diubahkannya. kita angkat tubuh Tuhan lebih tinggi dari kepala kita. Dan kita mengakui bahwa Dia telah menyelesaikan segala sesuatu pada kayu salib. Membaharui perjanjian yang usang, yang tidak mampu kita lakukan. Tetapi Dia menggantikan dengan perjanjian baru yang dimeteraikan kematiannya, dimeteraikan oleh darah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita makan bersama. Terima kasih Tuhan, Engkau mau menyatu di dalam kehidupan kami, menjadi darah dan daging kami, sehingga kehidupan kami terpelihara oleh kekuatan, kuasa, kematian, kebangkitan, kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum bersama. Kita menyembah Tuhan. Kita memuliakan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Tidak ada yang seperti Engkau ya Tuhan. Engkau telah memberikan kehidupan-Mu demi keselamatan umat manusia. Engkau membaharui segala perjanjian yang tadinya tertulis di luar kami. Tetapi sekarang dengan perjanjian yang baru, Engkau menuliskan itu di dalam pikiran dan hati kami. Bahkan Engkau memberikan kepada kami Roh Penolong, sehingga kami tangguh untuk hidup bersama-Mu selama kami di bumi.
Tuhan, oleh sebab itu kami percaya masa depan kami jauh lebih indah dari apa yang kami kerjakan sekarang. Oleh karena hidup kami hanya menanti hari kedatangan-Mu. Inilah pengharapan kami, Tuhan. Tidak ada lain pengharapan yang kami sadar, sekalipun kami butuh dalam hidup ini. Tetapi semuanya adalah fana yang harus kami tinggalkan. Dan kami sudah belajar itu setiap malam kami pada waktu tidur. Maka kami tidak memiliki apa-apa. Sebagaimana kami akan kembali kepada Engkau. Kami akan punya kekayaan di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, mempunyai harta yang kekal, yang tidak akan layu. Terima kasih Tuhan, segala puji dan syukur hanya padamu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, ada pengumuman. Baik, kita sudah menerima firman Tuhan pada hari ini. Semoga bisa menguatkan kita dan juga bisa jadi rema buat kita. Saya akan bacakan warta gereja dalam 1 minggu ke depan. Namun sebelumnya saya mengingatkan bahwa nanti sore ada ibadah sekolah minggu di tempat ini jam 4 sore. Untuk hari Senin ada ibadah doa pagi. Mari bersama-sama kita ikut dalam doa pagi jam 5:30 pagi di gereja kita. Untuk hari Rabu ada ibadah pendalaman Alkitab yang diadakan jam 5 sore. Untuk hari Sabtu ada ibadah kaum muda yang diadakan di gereja kita jam 5:30 sore. Dan untuk hari Minggu sama seperti hari ini ada ibadah raya jam 8 pagi dan dilanjutkan sorenya ada ibadah sekolah minggu jam 4 sore. Pengumuman selanjutnya ada berdoa buat seorang anak yang sedang berulang tahun. Dan nanti setelah ibadah ini ada latihan paduan suara Bapak Ibu. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang sudah setia beribadah dan melayani bersama-sama dengan kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Pertanyaan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Mari saudara kita akhiri ibadah ini. Dan sebelumnya kita berdoa buat seorang anak yang berulang tahun. Semoga Tuhan berikan kekuatan dan keselamatan, kesehatan. Dan Tuhan pakai kehidupannya pada waktu dewasa. Demikian juga kita berdoa untuk saudari Miing yang berada di Papua, yang berniat untuk menjual rumah di daerah Genteng, supaya Tuhan tolong dan terlaksana dengan cepat dan memenuhi segala harapannya. Kita berdoa untuk mereka. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat waktu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami hari ini, pagi ini. Telah kami memulainya dengan bersama dengan Engkau melalui firman Tuhan. Dan kami beribadah membawa diri kami di dalam rumah Tuhan untuk menyembah Engkau. Kami bawakan Tuhan segala doa-doa yang diharapkan bagi beberapa orang yang membutuhkan pertolongan-Mu, termasuk yang berulang tahun. Kami juga berdoa Tuhan bagi mereka yang dalam keadaan penderitaan oleh karena sakit dan lain sebagainya. Kami mohonkan pertolongan-Mu akan menjamah kehidupan mereka yang berada dalam penderitaan. Tolong Tuhan, sentuh mereka dengan tangan kasih-Mu, supaya mereka memperoleh pemulihan dan kembali memuliakan nama Tuhan. Demikian juga dengan sidang jemaat ini Tuhan.
biar kiranya menjadi biji mata Tuhan, menjadi kesayangan Tuhan. Engkau mau menuliskan firman-Mu, Roh Kudus-Mu, perjanjian-Mu di dalam hati dan pikiran kami masing-masing secara permanen. Tuhan, jangan di antara kami yang mempunyai keselamatan yang palsu, tetapi sungguh-sungguh ada satu keyakinan bahwa Roh Kudus itu ada memerintah, menolong di dalam kami. Terima kasih Bapak. Segala kepujian dan syukur hanya kepadamu. Kami menyerahkan segala kegiatan, pekerjaan, pelayanan dari gereja ini untuk kaum muda, sekolah minggu, paduan suara, dan lain sebagainya Tuhan. Segala kegiatan yang ada, biar Tuhan Engkau pakai demi kebesaran dan kemuliaan nama. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah segala berkat anugerah, kasih sayang, damai sejahtera, sukacita surgawi, keselamatan yang kekal dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kehidupan kita semua mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Diberkatilah kita juga dengan perkara-perkara kebutuhan jasmania untuk hidup selayaknya di bumi ini dan juga menjadi berkat bagi orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah memohonkan semuanya ini. Amin, amin, amin. Tuhan berkati.